Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Man to Man. Drama ini diperankan oleh Park Hae Jin. Di sini dia berperan sebagai agen rahasia dari BIN yang memiliki nama samaran K. Nah, jadi dia itu selalu memiliki misi yang membuat dirinya itu tidak memiliki identitas yang pasti gitu teman-teman. Jadi dalam menjalankan misi dia selalu menyamar menjadi orang lain. Nah, dia ini sudah lama berada di luar negeri untuk menjalankan beberapa misi dan dia kembali lagi ke Korea untuk menjalankan sebuah misi yang bernama ukiran kayu. Nah, dari misi ukiran kayu ini dia mengenal beberapa orang seperti kekasihnya saat ini yang juga merupakan manajer dari seorang artis ternama. Nah, di sini dia itu menyamar gitu teman-teman untuk menjalankan misi tersebut, dan di misi ukiran kayu ini ternyata ada sebuah kunci yang itu bisa mengungkap rahasia yang cukup besar dari para petinggi BIN. Nah, jadi di BIN ini ada seorang pengkhianat gitu. Jadi dia ini bersama dengan rekan-rekannya ingin mengungkap sebenarnya ada rahasia apa gitu teman-teman. Nah, di tengah-tengah dia menjalankan misinya ini, tiba-tiba seorang atasannya ini mengkhianati dia gitu. Dia mengatakan bahwa misi ukiran kayu ini telah selesai dan dia menewaskan si Tae ini dengan begitu aja gitu. Nah, ternyata orang yang memiliki ukiran kayu ketiga, jadi kan ada 3 ukiran kayu, nantinya ada 3 kunci yang bisa membuka rahasia tersebut gitu teman-teman. Nah, ternyata atasannya ini dia itu sedang bernegosiasi dengan salah satu yang pemilik kunci ini, dan yang dijadikan bahan negosiasi adalah si Kei ini. Jadi dia itu mau memberikan ukiran kayu yang ketiga jika si atasannya ini mau melenyapkan si Kei ini. Nah, ternyata orang yang memiliki ukiran kayu itu juga sedang bernegosiasi dengan salah seorang dari Rusia karena dia itu masih sakit hati pada si Kei ini karena dia merasa dikhianati gitu. Jadi selama bekerja di luar negeri untuk menjalankan misi, si Kei ini beberapa kali juga harus menipu gitu teman-teman. Dia tuh banyak banget akalnya, banyak banget taktiknya gitu. Jadi dia tuh pinter banget. Nah, di sini ini adalah studio dia, tempat persembunyian dia. Ini adalah kekasihnya si Kei ini, dan dia tuh masih nggak tahu tentang profesi dari si kekasihnya ini. Makanya dia tuh cukup kaget ketika si Kei ini tiba-tiba datang terus berlumuran darah gitu karena luka tembak. Dan si Kei ini tidak mau untuk dibawa ke rumah sakit karena kan pasti identitasnya itu akan diketahui gitu teman-teman. Jadi agen rahasia ini itu tidak ada seorang pun yang tahu, jadi kayak semacam intel gitu. Dan setelah misinya selesai, biasanya si agen rahasia ini akan dilenyapkan begitu aja gitu. Makanya kayak tadi ketika misi ukiran kayu selesai, di luar negosiasi, di luar kesepakatan pun si Kei ini juga akan dimusnahkan gitu. Jadi seolah-olah udah nggak ada dia lagi gitu teman-teman. Jadi biasanya selama menjalankan misi di luar negeri, dia itu tiba-tiba direkayasa sedemikian rupa seolah-olah dia itu sudah nggak ada gitu, baru dia bisa melakukan misi yang lainnya gitu teman-teman. Nah, di sini kekasihnya ini sangat shock kan melihat dia luka dan badannya itu cukup demam gitu. Makanya di sini dia merawat si Kei ini dengan sangat sabar gitu, tanpa dia tahu alasannya si Kei ini kayak gini nih karena apa gitu teman-teman. Awalnya dia itu hanya gimmick gitu untuk mendekati si cewek ini, karena kan misi ukiran kayu itu harus melibatkan si cewek ini kan. Jadi dia gimmick mendekati untuk mencapai tujuannya, namun pada akhirnya dia beneran jatuh cinta gitu sama si ceweknya ini gitu teman-teman. Namun si ceweknya ini kemudian juga menjadi kelemahan dia, karena ketika dia berhadapan dengan musuh, pasti si kekasihnya ini akan dijadikan seperti Sandra gitu teman-teman. Makanya untuk menjadi agen rahasia ini itu kan sangat rahasia, jadi orang-orang itu bahkan tidak boleh tahu dia itu agen rahasia apa bukan, terus keluarganya siapa aja, karena itu cukup berbahaya gitu. Nah, ini adalah salah satu senior dia itu juga agen rahasia namun sudah pensiun gitu teman-teman, karena dia merasa dikhianati gitu dan dia sudah
melenyapkan identitasnya gitu. Jadi dia tuh seolah-olah udah nggak ada. Jadi selama ini dia itu hanya hidup bersembunyi gitu. Nah di sini si Kei ini setelah ditembak tadi dia langsung menuju ke tempat persembunyian si seniornya ini dan dia minta diobati kepada si seniornya ini, karena si seniornya ini kan sudah lebih pengalaman untuk menangani sebuah luka tembak gitu. Makanya si Kei ini lebih percaya kepada si seniornya ini daripada pergi ke rumah sakit, karena kalau dia pergi ke rumah sakit pasti dia akan diincar lagi oleh si atasan dan orang Rusia, orang luar negeri yang mengincar dia gitu. Di sini dia berjuang untuk bisa tetap bertahan hidup. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.